Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Siskawati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Semarang. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada video kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bersama dengan saya, Diah Siskawati, calon guru penggerak Angkatan 8 SMK Negeri 1 Bancak, Kabupaten Semarang. Keterkaitan antar materi. Pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan KHD yang menuntun segala kodrat pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun masyarakat. Pada modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu tentang paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Dan pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di suatu sekolah adalah suatu sikap dan perilaku yang mengedepankan nilai-nilai positif dalam lingkungan sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan membantu murid untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Selanjutnya, pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan kelanjutan dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 sebagai usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang ada di kelas untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Koneksi antar materi dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif, semuanya adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang salah satu caranya melalui pembelajaran berdiferensiasi yang akan dibahas pada modul 2.1 ini. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, tahun 2000 menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pembelajaran yang mengakomodir segala pemenuhan kebutuhan murid dengan memperhatikan aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan profil belajar murid. Pertanyaan pemantik 2. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten materi, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil belajar setiap murid, sehingga murid akan lebih mengembangkan potensinya dan dapat belajar dengan efektif dan menyenangkan. Setelah memetakan kebutuhan murid, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi diferensiasi apa yang akan diterapkan. Pertanyaan pemantik 3. Apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi? Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, merupakan sebuah materi pembelajaran yang akan disampaikan pada murid yang disesuaikan dengan kemampuan muridnya masing-masing. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu alur jalannya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan variatif sesuai dengan kondisi murid yang ada di kelas. Yang terakhir, yaitu diferensiasi produk,
merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran tentang sejauh mana pemahaman murid dalam membentuk produk keluaran dari hasil belajarnya sesuai dengan minat masing-masing murid. Pertanyaan pemantik 4. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson ada 3. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, merupakan kapasitas murid dalam mempelajari suatu materi. Yang kedua, minat belajar murid merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat merupakan ketertarikan murid terhadap sesuatu yang dianggap menarik. Yang ketiga, yaitu profil belajar murid, merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dalam mengidentifikasi kebutuhan murid, yang pertama, mengidentifikasi kesiapan belajar murid bisa kita lihat dari cepat lambat siswa dalam memahami pembelajaran, konkret, abstrak, mandiri, dan bantuan. Untuk mengidentifikasi minat belajar murid, bisa dilihat dari kesukaan murid dalam bidang seni, sains, olahraga, atau bahasa, dan lainnya. Kemudian, untuk profil belajar murid bisa dilihat dari gaya, kecerdasan, latar belakang, dan lain sebagainya. Pertanyaan pemantik 5. Bagaimana menerapkan langkah pembelajaran berdiferensiasi? Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan cara asesmen diagnostik. Lalu, menentukan strategi apa yang akan digunakan dan mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Yang terakhir, melakukan asesmen pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi KHD. Dalam filosofi KHD, pembelajaran harus berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, serta guru harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran ini hakikatnya mengakomodir, memenuhi segala kebutuhan anak untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi mengharuskan guru untuk dapat memetakan kebutuhan murid yang sangat kompleks, sehingga mendorong guru untuk memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Selain itu, guru juga berperan dalam mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi, dan lainnya. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Salah satu visi guru penggerak yaitu melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan strategi Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat terwujud melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan dasar murid akan terpenuhi melalui strategi berdiferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Pembelajaran akan terasa sangat menyenangkan bagi siswa dan guru, sehingga melahirkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.